Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariatul Ulfa dengan nomor NIM 202109648364 Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Pendekatan dan metode pendidikan sudah dijelaskan di dalam surah Al-Quran, yang mana terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 dan An-Nahl ayat 125 sampai 128 dan surah Al-Ibrahim ayat 24 sampai 27 dan surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Di dalam surah Al-Ma'idah, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'zimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Kata Rasul di sini sudah tentu ma'rifah. Maksudnya Nabi Muhammad dia diminta untuk melakukan tabligh, yaitu menyampaikan ajaran agama Allah. Yang diantaranya yaitu menyeluruh dan tuntas tanpa ada yang ditambah, dikurangi ataupun disembunyikan. Kemudian yang nomor 2 yaitu konsekuen dan tegas tanpa sungkan, malu ataupun takut. Yang ketiga adalah umum, yaitu kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi. Yang diminta untuk disampaikan ialah apa yang diturunkan kepadanya, bukan rekaan sendiri yang berasal dari Allah, bukan dari yang lainnya, yaitu Al-Quran. Hanya saja Nabi perlu menjelaskan, yaitu dengan sunnahnya. Nabi Muhammad tidak mungkin tidak melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, karena sifatnya adalah amanah, terpercaya, dan dia pasti akan menyampaikan seluruh ajaran agama Islam karena adalah sifatnya adalah siddiq, yaitu jujur. Dia pasti paham apa yang perlu disampaikan dan menyampaikannya secara konsekuen karena sifatnya adalah fatonah, yaitu cerdas, dan dia pasti menyampaikan kepada seluruh manusia karena sifatnya adalah tabligh atau menyampaikan. Perintah Allah agar Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya itu merupakan risalah, yaitu tugas kerasulan sebagai seorang rasul dari Allah. Tanpa penyampaian itu, dia berarti bukan Rasul Allah. Oleh karena itu, dia harus melaksanakan tugas itu secara profesional. Di surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dipahami ada 6 metode pendidikan, yaitu metode yang pertama dengan seruan atau ajakan. Pendekatan ini dilakukan secara inisiatif oleh guru. Yang nomor 2 yaitu dengan diskusi, debat atau argumentasi. Pendekatan ini dilakukan antara dua belah pihak. Kemudian yang nomor 3 adalah hukuman. Hukuman ini dilakukan sangat selektif sekali. Hanya diperbolehkan dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau memaksa sekali. Kemudian yang nomor 4 ialah ketabahan, yaitu yaitu menghadapi segala sesuatu betapapun sulitnya dengan kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang nomor 5 yaitu tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi seorang guru tidak boleh cepat putus asa meskipun kita dalam mendidik murid kita masih kurang berhasil, jadi kita harus bersabar dan terus berusaha. Kemudian yang nomor 6 yaitu tidak cepat kesal atau reaktif dan membabi buta. Itu ya. Jadi seorang guru itu jangan cepat kesal, senakal apapun murid kita, ya.
sebodoh apapun murid kita, kita itu tidak boleh cepat kesal dan tidak boleh marah-marah secara membabi buta. Kita doakan saja semoga murid kita itu Allah berikan hidayah sehingga ilmu yang kita berikan kepadanya itu manfaat dan barokah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dipahami ada 6 metode pendidikan, yaitu metode yang pertama dengan seruan atau ajakan. Pendekatan ini dilakukan secara inisiatif oleh guru. Yang nomor 2 yaitu dengan diskusi, debat atau argumentasi. Pendekatan ini dilakukan antara dua belah pihak. Kemudian yang nomor 3 adalah hukuman. Hukuman ini dilakukan sangat selektif sekali. Hanya diperbolehkan dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau memaksa sekali. Kemudian yang ke nomor 4 ialah ketabahan, yaitu yaitu menghadapi segala sesuatu betapapun sulitnya dengan kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang nomor 5 yaitu tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi seorang guru tidak boleh cepat putus asa meskipun kita dalam mendidik murid kita masih kurang berhasil, jadi kita harus bersabar dan terus berusaha. Kemudian yang nomor 6 yaitu tidak cepat kesal atau reaktif dan membabi buta. Itu ya. Jadi seorang guru itu jangan cepat kesal, senakal apapun murid kita ya. Sebodoh apapun murid kita, kita itu tidak boleh cepat kesal dan tidak boleh marah-marah secara membabi buta. Kita doakan saja semoga murid kita itu Allah berikan hidayah sehingga ilmu yang kita berikan kepadanya itu manfaat dan barokah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.